Akhirnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita tak lupa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa yang perlu Ana ingin sampaikan ya. Biasanya kalau Ustadz itu akan menyampaikan nasihat ya, tetapi karena Ana bukan seorang Ustadz, Ana ingin menunjukkan video. Semoga dengan video ini kita akan ditumbuhkan lagi untuk istiqomah, semangat dalam menuntut ilmu, terutama dalam membaca bahasa Arab. Oke ya, Ana izin share dulu. Apakah terlihat? Terlihat. Terlihat, Ahi? Terlihat. Sebentar. Tadi terdengar suaranya? Kurang. Tidak. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, terlihat sudah. Terdengar? Belum terdengar lagi. Yes.
بها، وهو الحرص على الناس، الحرص على التلطف معهم الكامل مع الناس حتى يقبلوا منه علما. هناك بعض طلبة العلم تجدهم جافا جلفا صعب الدراسة، يعني حتى ان الناس يعني تنفر. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا كذلك. فينبغي طبعا ان يكون هينا لينا مطاعا سمحا مع الناس. كذلك ان يكون هذا الانسان يعني سنة تمشي على وجه الارض، يعني ابعد الناس عن المعاصي، ابعد الناس عن حتى يعني امور الدنيا يبتعد عنها قدر ما يستطيع، يفعل المستحبات، يبتعد حتى عن المكروهات، لانه قدوه في النهايه. فلذلك انا طبعا اهتم بهذه الامور. كذلك الشجاعه، خاصه طالب العلم عندما يحدث الناس مثلا قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله، يحدثهم بهذا. ثم اذا جاءت واقعا وجدته يعني جبانا رعيدا خائفا مبتذلا له، فعليه ان يواجه الامور وان يتقدم الناس وان يسعى في مصالحهم وما شابه ذلك من الامور. Assalamualaikum. Tadi terdengar enggak? Enggak terdengar ya? Tadi terdengar tidak Terdengar. suaranya atau enggak? Terdengar tadi. Halo? Halo? Apakah terdengar tadi suaranya? Terdengar. Videonya tadi terlihatkah? Terlihat, terlihat. Oke. Jadi pada intinya beliau merupakan Syekh Osman Al-Khamis. Beliau memberikan nasihat kepada kita semua sebagai thalabul ilm untuk selalu senantiasa meluruskan niat kita, jujur kepada diri kita, kepada Allah SWT, untuk selalu mengikhlaskan niat kita karena Allah, dan juga tujuan kita menuntut ilmu itu raf'ul jahlun, mengangkat diri dari kebodohan, dan kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan kepada orang-orang yang belum tahu. Kemudian selain itu kita tak lupa untuk akhlak kita harus diperhatikan dalam menyampaikan ilmu pada orang-orang yang masih belum mengetahui terhadap ilmu yang sudah kita pelajari. Semoga dengan video yang tadi Ana tampilkan, kita semakin bersemangat, semakin istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i ini. Amin, Allahumma amin. Baik, selanjutnya kita setoran ya. Apakah antum sudah siap? Mas Aldi? Insyaallah. Oke, 5 aja ya kata-kata yang baru ya. Tafadhol Mas Aldi. Sukaru, gula. Ya, terus apa lagi ya? Ad-daftaru, buku catatan. buku catatan. Terus Adiku, ayam jantan. adiku, ayam jantan. Oke. Ar-ra'su, kepala. Oh, Masya Allah. Ada lagi? As-sabunu, sabun. Oke, ada Udah. lagi. Nggak mau nambah? Udah dulu. Oh, udah ya. Oke. Mas Dwi Saputra. Jamalun, unta. Dikun, ayam jago.
Mindilun, sapu tangan. Mudarrisun, pelajar laki-laki. Imamun, imam. Udah. Kayaknya udah itu. Udah atau belum itu? Ayam mana belum? Belum ya. Tapi ya. Kok Nah. ya nggak apa-apa lah anak. Ya udahlah, kalau yang penting usahakan yang baru ya minggu depan. Kalau bisa yang baru ya Ahi. Oke, nggak apa-apa ya. Udah terlihat Ahi? PPT apa? Slide-nya? Belum. Oh belum. Oh belum Anda share ya. Bentar. Oke, udah ya. Udah. Dah. Oke, kita baca bareng-bareng. Kita baca, Ana baca terus diikuti ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Oke, ad-darsul rabi'. Ad-darsul rabi'. Rabi'. Ad-darsul rabi'. Ad-darsul rabi'. Rabi'. Ad-darsul rabi'. Ad-darsul rabi'. Rabi'. Artinya pelajaran keempat ya. Pelajaran keempat ya. Oke. Al-baitu fil baiti. Al-baitu. Al-baitu fil baiti. Al-masjidu fil masjidi. Al-masjidu fil masjidi. Al-maktabu alal maktabi. Al-maktabu. Al-maktabu alal maktabi. Alal maktabu. Oh maaf. Al-maktabu alal maktabi. Al-maktabu. Al-maktabu alal maktabi. Al-maktabi. As-sariru alas sariri. As-sariru ala sariri. Alas sariri. Ya. Oke. Mas Aldi, diulang sendiri ya, Yo. dan tarjim. Al-baitu fil baiti. Rumah. Di dalam rumah. Al-masjidu fil masjidi. Masjid di dalam masjid. Al-maktabu alal maktabi. Meja di atas meja. As-sariru ala sariri. Ranjang di atas ranjang. Oke, nah. Kemudian di sini ada bacaan ya. Ikuti Ana. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Aina Muhammadun huwa huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun huwa fil hammami. Wa aina Yasirun huwa fil hammami. Wa aina Aminatu hiya fil matbakhi. Wa aina Aminatu hiya fil matbakhi. Ya karir. Wa aina Aminatu hiya fil matbakhi. Wa aina Aminatu hiya fil matbakhi. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Wa aina sa'atu hiya alas sariri.
Wa aina sa'atu hiya ala sariri. Ada yang tahu ini tentang apa? Apa yang kita baca tentang apa ini? Mas Aldi, coba deskripsikan apa yang antum pahami dan apa yang antum cerna dari bacaan ini. Pengenalan huruf jar ya. Oh, ya, boleh itu langsung itu ya. Iya, huruf jar. Terus apa lagi? Bacaannya, dari bacaan apa yang antum pahami? Oke, Ana ganti pertanyaan. Aina Muhammadun, artinya apa? Di mana Muhammad? Jawabannya adalah Dia di dalam kamar. Masya Allah. Jadi ini tentang ini ya, ada pertanyaan, kemudian ada jawabannya. Dan kata-kata, kalau antum perhatikan, dia menggunakan kata huwa. Kalau ada yang sudah belajar, huwa itu apa? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau jawab, tafadhol. Mas Aldi tahu huwa itu apa? Merupakan apa? Kata ganti. Kata ganti. Bahasa Arabnya itu adalah domir, ya, domir atau kata ganti. Nanti insya Allah kita akan bahas secara detail ya. Oke, mungkin Ana bacakan sebanyak 3 kali. Perhatikan baik-baik. Setelah itu Ana matikan slide share-nya. Nanti Ana tanya ke antum ya. Bisa nggak? Gimana, Akhi? Ulangi. Jadi Ana akan bacakan ini sebanyak 3 kali. Yang kita baca ya di bagian bak itu kan kita sudah baca bersama-sama. Ya. Ana akan bacakan sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali, slide share-nya akan Ana matikan. Terus Ana tanya ke antum semua. Ya. Terus Ana harapkan antum semua jangan buka buku, jangan lihat buku. Di sini kita akan mencoba melatih pendengaran kita untuk terbiasa mendengarkan kata-kata bahasa Arab. Fahimtum ikhwan? Fahimtu. Fahimtum. Fahimta ya ahi Aldi? Itu. Fahimtu. Baik. Ana bacakan ya. Istami' qauli jaidan. Dengarkan baik-baik ya. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati wa aina Yasirun huwa fil hammami wa aina Aminatu hiya fil matbakhi aina al-kitabu huwa 'alal maktabi wa aina as-sa'atu hiya 'alas sariri. Udah ya? Karena Ana udah tampilkan, sekarang Ana tidak tampilkan, tapi tetap Ana bacakan dulu. Oke, Ana akan tetap bacakan. Oke. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati wa aina Yasirun huwa fil hammami. Aina wa aina Aminatu hiya fil matbakhi. Aina nal kitabu huwa 'alal maktabi wa aina as-sa'atu hiya 'alas sariri. Satu kali lagi ya. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati wa aina Yasirun huwa fil hammami wa aina Aminatu hiya fil matbakhi. Ainal kitabu huwa 'alal maktabi wa aina as-sa'atu hiya 'alas sariri. Fahimtum ikhwah? Fahimtu. Oke. Ahi Aldi.
Ahaza Muhammadun fil anak pelan-pelan ya. Ahaza Muhammadun fil hammami. La. Huwa fil ghurfati. Ulangi lagi. Biar lancar. La huwa fil ghurfati. Karir. La huwa fil ghurfati. Barakallahu fikum. Karena 2, Ana tanya lagi ya, nggak apa-apa ya. Karena dikit pesertanya. Oke. Man fil matbahi. Man fil matbahi. Yasirun fil matbahi. Khotok. Salah. Apaan? Khotok. Aminatu fil matbahi. Oke. Sip. Ahi Dwi Saputra. Naam. Aminatu. Ma alal maktabi. Maza alal maktabi. Maza alal maktabi. Alal maktabi kitabu. Alal maktabi Naam. kitabu. Naam, boleh seperti itu. Ahaza Muhammadun alas sariri. La Muhammadun fil ghurfati. Masya Allah. Man fil matbahi. Fil matbahi Aminatu. Waman fil hammami. Fil hammami Yasiru. Hah? Yasiru? Yasirun. Oke. Nanti dulu. Untuk nama kalau kapan di domah kapan domah nanti dulu. Oke. Ini bisa loh anak bolak-balik sebenarnya. Oke. Aminatu fil ghurfati. La Aminatu fil matbaghi. Masya Allah. Barakallahu fikuma wa ahsanallahu ilakuma. Karena ada 2 orang ya sudah lah ya. Udah paham ya. Jadi insya Allah kayak gitu ya. Cuma mungkin anak tadi sudah nunjukin teksnya ya. Kalau sama Ustadz Syakung nanti antum nggak boleh buka buku ya, nggak boleh buka buku. Terus tidak boleh buka buku, antum wajib cuma mendengarkan saja. Tadi Ana sengaja ngasih gambaran dulu pertama biar antum baca dulu. Jadi kuncinya nanti ketika antum nanti sama Ustadz Syakur, nanti itu sebelum masuk pelajaran antum sudah baca dulu teksnya. Nanti kalau Ustadz Syakur bacakan, nah itu akan membantu antum untuk memudahkan mengingatkan materi. Fahim tuh ikhwan? Fahim tuh. Masya Allah. Nah, untuk yang pelatihan pertama pada halaman 21 sampai 22 itu sebenarnya sudah antum bisa jawab sendiri sebenarnya. Itu yang Ana tanyakan sebenarnya. Mudah insya Allah. Apakah antum sudah buka halaman 21, ikhwan? Sudah. Dan itu antum dan pertanyaan sesuai dengan apa yang Ana tanyakan, benar kan? Ya, benar. Benar kan? Jadi insya Allah mudah itu dikerjakan. Ya, jadi Ana anggap antum insya Allah bisa. Sekarang kita akan bahas materinya ya. Materi di pelajaran keempat ya. Ya, ada kenapa?
Ya, ada apa? Siapa yang manggil? Kalau maza tadi apa artinya? Apa? Apa? Maza. Itu biasanya kan digunakan untuk kata benda kan, bukan untuk kata manusia kan. Nama. Makanya maza, man itu kan penggunanya berbeda. Ma'at au maza. Mahaza atau maza itu boleh. Itu. Maza au mahaza itu boleh. Itu ya. Oke. Kan sudah kemarin pernah dipelajari ya penggunaan man dan ma. Sudah atau belum? Iwan, Sudah. bedanya apa? Mas Dwi Saputra. Kalau ma digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Ya. Dan kalau man sesuatu yang berakal seperti manusia contohnya. Oke, manusia. Mas Aldi, benar nggak pendapatnya Mas Dwi Saputra? Atau ada mau ditambahkan? Benar tuh. Nggak mau ditambahin? Nggak ada lagi. Oke. Jadi itu ya. Jadi ma digunakan untuk menanyakan pada kata benda yang ghairu akil, tidak berakal. Kalau man itu digunakan untuk kata benda yang berakal. Oke, sekarang insya Allah kita akan berdiskusi tentang materi keempat, yaitu huruf jar. Ya. Huruf jar. Huruf jar. Kelihatan akhir tulisan anak? Kelihatan. Oke. Huruf jar itu digunakan untuk apa ya? Menunjukkan tempat biasanya. Menunjukkan tempat, kemudian fungsi-fungsinya itu bisa sebagai apa ya? Ismun makan atau ismun makan biasanya. Kata tempat biasanya. Ya, ismun makan. Ya, biasanya huruf jar ini digunakan sebagai kata tempat. Kata tempat. Kata tempat. Atau bahasa Arabnya adalah isim makan. Isim makan. Ya, tulisannya seperti ini. Ismun makan. Ismun makan. Ismun makan. Artinya kata tempat. Huruf jar itu ada 9 berdasarkan kitab Al-Muyassar. Tapi kalau di sini mungkin yang dibahas ada sekitar 4 atau 5. Tapi Ana sebutkan semua tidak apa-apa ya. Untuk tambahan ada 9 ya. Ada fi, kemudian ada ala, kemudian ada an, ya, kemudian ada min, kemudian ada rubah, kemudian ada ka, biasanya ini disambung ya, ka, kemudian ada lam, biasanya disambung juga, kemudian ada ba, ba-nya juga biasanya disambung biasanya. Artinya apa, Fi? Di dalam ya, di dalam. Contohnya ini, fil masjidi, ya, fil masjidi. Artinya apa, Ikhwan? Fil masjidi? Di dalam masjid. Fil masjidi. Di dalam masjid ya. Kemudian ala, artinya di mana? Artinya apa? Di atas ya. Di atas. Ala itu punya kesamaan ya. Sinonimnya ala itu
adalah fauqo. Fauqo. Fauqo itu artinya di atas juga. Nah, yang membedakan di sini itu antara ala dan fauqo di sini adalah kata benda itu apa ya? Menempel ya, bahasanya itu menempel. Contohnya alal maktabi, di atas meja. Kan dekat dengan kita kan. Kalau fauqo itu jauh ya, tidak ada di dekat kita. Contohnya al-misbahu fauqo fauqal ra'si. Fauqa ra'si. Fauqa ra'si. Lampu di atas kepalaku. Ya, itu contohnya. Dan nanti bisa nanti dipelajari lagi selanjutnya ya. An itu dari. Contohnya an Abi Hurairah. Pernah dengar? Nah, Pernah. itu artinya bukan dan ya, tapi dari. Dari. Terus min itu juga dari ya, tapi biasanya digunakan darinya itu contohnya min minal ya, karena minal ya. Kenapa kok dibaca minal? Karena dhammah ketemu dhammah ya, maka nunnya menyesuaikan jadinya minal masjidi. Minal masjidi. Dari, artinya apa ikhwan? Minal masjidi dari masjid ya. Minal masjidi. Minal masjidi. Dari masjid. Itu contohnya min. Kalau ala atau kalau an itu contohnya ini ya. An itu contohnya seperti ini. An Abi Musa. Musa. An Abi Musa. Ini contohnya ya. An Abi Musa. Nah, contohnya itu. Hubba itu artinya banyak atau sedikit ya. Hubba itu bisa artinya banyak atau sedikit ya. Contohnya apa di sini? Anak kasih contoh ya. Yang paling mudah itu hubba maaf. Ini al-muslimu hubba mujtahidatin mujtahidat mujtahid mujtahidin al-muslimu hubba mujtahidin. Artinya apa, ikhwan? Seorang muslim sedikit yang rajin. Ya, ini menunjukkan beberapa muslim itu sedikit yang rajin. Kita gantung dari konteksnya ya. Nanti ada pembahasan lebih lanjut dan ini yang anak pelajari itu. Kemudian K itu artinya seperti. Contohnya apa? K itu K asadi. K asadi. Artinya apa, Ikhwan, kalau K asadi? Seperti singa, ya. Seperti singa. Kalau K komar. K asadin ya. Karena di sini tidak ada alif lam, berarti kita sebut ka asadin, seperti singa. K
Kakomarin. Koma. Sebentar. Komarin. Kakomarin. Kakomar. Artinya kakomarin itu seperti rembulan ya. Kakomarin. Seperti rembulan. Nah, itu biasanya. Terus li itu biasanya milik. Ya, lillahi. Ya. Lillahi, milik Allah. Terus bi itu contohnya itu dengan ya. Li itu milik ya. Li itu milik, bi itu dengan ya. Dengan. Contohnya li itu lillahi. Lillahi. Kelihatan ikhwan? Lillahi. Ini contohnya li. Kemudian bi itu contohnya adalah bi rasulillahi, atau yang paling mudah bi Muhammadin. Bi Muhammadin. Nah, jadi secara umum huruf jar itu ada 9, tapi masih banyak loh huruf jar itu. Dan yang ditunjukkan berdasarkan kitab Al-Muyassar itu ada 9. Apa Ikhwan yang pertama? Pertama apa? Fi. Artinya? Di Di dalam. dalam. Ala, di atas. An, Dari. Min. Dari. Rubba. Banyak atau sedikit. Seperti. Li. Li, Artinya? milik. Oke. Bi. Dengan. Dengan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Fahimtum Ikhwan? Untuk ini? Terkait huruf jar? Beda ala sama an tuh gimana, akhi? Ala itu di atas ya. Ala. Apaan salah. An sama min. Oh ya. Ini yang anak pelajari ya. Ya, yang anak pelajari, an itu digunakan biasanya untuk an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah diriwayatkan dari Abu Musa. Biasanya digunakan untuk hadis-hadis ya, biasanya menggunakan an itu. Terus biasanya an itu ya itu yang anak tahu ya. Yang lain anak masih belum tahu. Biasanya an itu yang anak pahami itu biasanya digunakan untuk periwayatan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kalau min biasanya dia menjelaskan bahwa dia itu menunjukkan tempat ya. Min, ana min Jember, ana minal masjidi, ana minal minal matorin, dari bandara, ana min min apalagi macam-macam ya kok. Mahbazin, ana minal mahbazi, ana dari tempat toko roti, itu contohnya. Itu yang membedakan antara an dan min ya. Itu yang anak pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, akhi. Paham ya? Oh iya, terus di sini sudah kita kenal ya, terjadi apa di sini. Mungkin ada yang mau berpendapat ketika ditambahkan kata huruf jar, konsekuensinya apa? Ada yang mau menjawab? Mas Aldi? Belum, akhi. Ketika kan awalnya kan ini ya, awalnya kan contohnya baitun ya. Iya. Oke. Apakah terlihat tulisan anak? Ini baitun. Kelihatan? Kelihatan, Ahi?
Belum. Ini udah kelihatan tulisan Ana? Belum kelihatan. Nggak terlihat tulisan Ana? Nggak kelihatan. Masih penghapus. Oh, masih hapus. Bentar. Sebentar. Ini tulisan Ana Baitun nggak kelihatan? Yang Baitun belum ada di layar. Oke. Ana coba share screen lagi. Contoh ya. Baitun. Udah kelihatan? Udah. Oh, Oke. tadi apa? Tertutup screen layar apa? Oh, Kaki. nggak apa-apa. Baitun. Maaf ya, ketika ini anak ganti makrifah aja deh. Sesuaikan di contoh buku ya. Al-baitu ya. Al-baitu. Kalau ketika ditambah alif lam jadinya apa? Al-baitu. Apa? Isim apa namanya? Ma'rifat. Kalau baitun, Isim nakirah. Masya Allah. Masya Allah. Oke. Jangan lupa ya di murojaah yang materi sebelumnya ya. Oke. Al-baitu dia akan menjadi, kalau kita tambahkan huruf jar di awal jadi Baiti. baiti. Fil baiti. Nah, amati di sini. Apa yang berubah? Apa yang berubah, Ikhwan? Harokat domah menjadi kasroh Pada akhir kata. kata. Fil awahiril kalimati. Di akhir kata. Mengalami perubahan. Oke. Fil baiti. Al-baitu. Fil baiti. Nah, Ana nggak akan ngasih banyak-banyak dulu ya, tapi Ana mau mengatakan bahwasanya status suatu akhir status suatu harokat ya. Kok suatu sih? Status harokat ya. Pada akhir kata ya, akhir kata. Ini kita mempelajarinya pada ilmu i'rab ya, i'rab yang artinya perubahan. Ya, perubahan i'rab. Sedikit-sedikit aja ya. Status pada akhir kata ini ya, al-baitu, kita katakan statusnya adalah rofa. Rofa artinya status harokat pada akhir katanya adalah dommah. Kemudian status harokat pada akhir kata fil baiti itu adalah kasroh. Maka kita sebut dia sebagai statusnya adalah hofdu. Hofdu itu artinya kasroh. Maka kata yang mengalami perubahan kata, perubahan harokat pada kalimat ya, pada akhir ya, pada akhir itu kita sebut sebagai maaf belum selesai, karena pada akhir disebabkan ada pengubah ya, pengubah atau amil, kita sebut sebagai mu'rab. Maaf ya kalau nggak rapi.
Kelihatan ya. Mu'rab. Ada disebabkan ada pengubah. Atau amil ya, amil ya, disebut sebagai mu'rab. Oke, disebut sebagai mu'rab. Nah, kata yang mengalami perubahan ya, kata yang mengalami perubahan harokat pada akhirnya dalam statusnya rofa, maka kita sebut sebagai marfu ya. Oke. Marfu merupakan, tulis definisinya di sini, marfu merupakan isim atau kata ya, kata yang berstatus rofa, yaitu akhir katanya adalah domah ya. Sedangkan fil baiti, isim yang berstatus khafdu, maka kita sebut sebagai majrur. Majrur apa ikhwan? Isim yang berstatus khafdu atau dalam keadaan kasroh. Ini boleh ditambah dalam ya, dalam keadaan berstatus berstatus atau dalam keadaan, boleh ya, atau yang terserah antum pakai kata-kata apa yang antum suka, pokok intinya dalam keadaan khafdu ya. Jadi definisinya marfu itu adalah isim atau kata yang berstatus rofa atau dalam keadaan rofa, sedangkan majrur itu merupakan isim yang berstatus atau dalam keadaan khafdu atau dalam keadaan kasroh. Jadi mu'rab di sini maksudnya adalah kata yang mengalami perubahan harokat pada akhir yang disebabkan adanya amil atau pengubah. Nah, yang disebut amil itu yang mana? Ini yang kita sebut sebagai amil. Amilnya yang kita sebut sebagai huruf jar. Agak jelimet kah penjelasannya? Hanya kurang paham. Ya, ada yang mau ya, kalau tidak paham nggak apa-apa, karena memang Ana coba jelasin pelan-pelan. Yang tidak paham di mana? Coba, Ana pengen tahu. Kalau boleh diulang, akhi. Oke, Yang Ana ulang. Ana ulang ya. Yang Baik. dari al-baitu fi baiti. Oke. Al-baitu itu ya, al-baitu menjadi fil baiti. Oke. Al-baitu menjadi fil baiti. Yang berubah apa, akhi? Harokat domah Harokat. menjadi kasroh. Oke. Status harokat ya pada akhir kata ya. Akhir katanya apa? Yang sebelumnya al-baitu. Domah. Kemudian status harokat akhir harokat pada fil baiti jadinya apa? Kasroh. Maka kita sedang mempelajari tentang ilmu i'rab. Artinya perubahan. Ilmu i'rab. Artinya perubahan harokat pada akhir kata. Oke. Anda jelaskan di sini. Ilmu i'rab ya. I'rab itu artinya apa? Mempelajari tentang perubahan harokat ya pada akhir kata. Ada akhir kata. Nggak cukup ya. Tapi paham ya. Jadi i'rab adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat. Di sini kata yang mengalami perubahan harokat, oh ya, oke. Ini anak
skip dulu ya yang kata yang bawah ini ya. Jadi i'rab itu tadi apa Ikhwan? Mas Aldi? Ilmu yang Perubahan harokat pada akhir kata. mempelajari tentang perubahan harokat pada akhir kata. Oke. Pada yang lingkaran ini, pada keadaan rofa ya pada huruf akhir kata hurufnya domah ya. Ini ya domah ya. Ada akhir katanya apa? Domah ya. Ya. Maka statusnya kita sebut sebagai rofa. Status ya. Statusnya kita sebut sebagai rofa. Kemudian sebelum ditambah huruf jar ya. Setelah ditambah huruf jar, status harokatnya akan menjadi kasroh kan. Nah, keadaan kasroh ini kita sebut sebagai hofdu. Harokatnya adalah kasroh. Statusnya adalah hofdu. Sama seperti inilah. Antum sendirian kan sekarang ya. Belum punya pasangan ya. Ya, akhi. Berarti statusnya apa? Jomblo. Nah, ini kan keadaannya apa? Kasroh. Berarti statusnya adalah hofdu. Nah, ini kan keadaan apa? Tanda harokatnya apa? Domah kan? Ya. Berarti statusnya adalah rofa. Paham maksud anak? Dari sini paham nggak maksud anak? Rofa dan kofdu itu artinya apa tuh, akhi? Statusnya. Status. Ya. Jadi status. Ya. Jadi kan anak bilang, artinya itu suatu keadaan lah ya. Keadaan kata pada akhir katanya itu berharokat domah. Ya. Pada akhir kata berharokat domah, maka kita bilang, oh statusnya rofa. Statusnya rofa. Artinya tandanya domah. Anda jelasin pelan-pelan ya. Ketika fil baiti pada akhir katanya itu berharokat kasroh, berarti statusnya itu adalah hofdu. Artinya statusnya hofdu. Kenapa dikatakan statusnya hofdu? Karena tanda harokatnya adalah kasroh. Paham dari sini? Paham, insyaallah. Oke, Ana jelasin lagi selanjutnya. Kata atau isim yang mengalami perubahan harokat pada akhir disebabkan adanya pengubah atau amil. Amil di sini ada fi ya. Fi ini kan amil yang kita sebut sebagai huruf jar. Itu kita sebut sebagai mu'rab. Ya. Berarti ketika ada isim atau kata ya al-baitu ya, al-baitu ini kan memang maf'ul, ini kan kata dasarnya ya. Ya. Oke, dasarnya ya. Belum mengalami perubahan ya. Ya, sebelum mengalami perubahan. Yang pada tandanya ini kan domah ya. Benar nggak? Ya. Maka kita katakan dia itu sebagai marfu. Ya, marfu itu artinya kata ya. Ya, kan kita sudah mempelajari tentang isim lah ya. Isim lah. Jadi apa yang dimaksud dengan marfu? Marfu itu adalah isim. Isim kata yang memiliki status rofa. Artinya status rofa itu apa? Memiliki harokat domah. Jadi rofa di sini adalah statusnya. Ya, menunjukkan bahwasanya kata tersebut adalah memiliki harokat domah. Nah, sedangkan kata yang memiliki status rofa kita sebut sebagai marfu. Itu dia maksudnya. Jadi kata yang memiliki status rofa kita sebut sebagai marfu. Kemudian fil baiti. Oke, fil baiti. Nah, karena fil baiti harokat akhirnya adalah kasroh, maka statusnya hofdu. Maka isim yang memiliki status hofdu, maka kita sebut sebagai majrur. Allah a'lam bishawab. Bisa dipahami? Insyaallah bisa. Dicatat, Ahi.
Memang Iya, awal-awal agak susah ya. Karena jujur kalau mempelajari ini harus dicatat. Jangan tidak dicatat. Anak yakin kalau nggak dicatat lupa lagi nanti. Sebenarnya ini ada penjelasan detailnya, tapi anak akan menyesuaikan dengan materi yang di kitab, ya, agar biar antum nggak bingung, ya, nggak apa-apa ya. Sebenarnya sekali lagi kitab ini bukan mempelajari tentang ilmu nahwu shorof ya, tetapi mempelajari tentang percakapan, hiwar, ya, bertahadus, bermuhadasah. Yang penting berani dulu berbicara bahasa Arab. Untuk mempelajari ilmu nahwu sorofnya itu materinya di jilid 3 dan jilid 4. Tetapi karena Ana mencoba untuk mengikuti metode Ustadz, jadi Ustadz Syakur itu biasanya ngasih ini apa materi-materi nahwu sorofnya sedikit demi sedikit. Begitu ya, Akhir. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Fahimtum ikhwan? itu. Ada yang mau fahim tak? Ya saya paham insya Allah. Kalau fahim tuh ya antum nih untuk diri saya. Fahim tuh jangan lupa. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait materi ini? Udah nggak ada lagi. Mas Aji, Mas Dwi Saputra gimana? Paham nggak? Untuk yang rofa itu kalau misalnya ini kan contoh itu kan terakhirnya di berharokat dhammah. Tapi apabila dia baitun aja itu disebut dengan rofa juga ya? Betul. Kan status kan. Dia harokatnya domma. Tapi kan karena double domma ya, atau kita sebut dommah tain. Nah itu nanti deh kenapa kok disebut domah ten itu kenapa nanti ya, sabar. Takutnya antum nanti berat lagi nanti karena nggak mau ngasih banyak-banyak dulu. Tapi kan statusnya dalam keadaan domah. Akhi, yang di sudut tuh apa tuh? Yang Apa? disebabkan adanya pengubah amil mu'rab ya? Amil ya, mu'rob ya. Disambung ya, akhi? Apa? Amil mu'rab atau kayak mana? Ini disebut ya. Ini definisi ya, ini definisi kata yang mengalami perubahan harokat pada akhir kata, pada akhir ya, itu disebabkan adanya pengubah amil, maka disebut sebagai mu'rob. Mu'rob adalah kata yang mengalami perubahan harokat pada akhir disebabkan adanya pengubah atau amil. Itu maksudnya. Fahim tuh, Ahi Aldi? Itu. Oh, fahim tak? Itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Dwi Saputra? Gak apa-apa, kita diskusi ya. Anda sambil murojaah ini. Morof tadi apa lagi? Apa? Morof tadi apa? Mu'rob. Mu'rob. Itu, Anda kan masih belum hapus itu. Mu'rob itu adalah kata yang mengalami perubahan harokat pada akhir ya disebabkan adanya pengubah atau amil. Fahim tuh? Fahim tuh? Fahim tuh. Itu. Udah dicatat? Atau bisa Anda hapus? Sebentar lagi ya, akhi. Oke. Ya sebenarnya itu aja sih inti materinya. Oh ya, ini belum Anda bahas domir ya. Anda belum bahas domir. Satu lagi deh. Ini sekarang jam berapa? 9:30 ya. Oke, masih ada waktu ya.
Ya, akhi. Udah? Ya. Ya. Ana hapus ya. Ana hapus ya. Yuk. Nah, mari. Sekarang kita bahas tentang domir. Nah, domir atau kata ganti merupakan salah satu dari jenis isim makrifah. Ingat ya, udah anak kasih bocoran nih. Jadi kalau ditanya, huwa itu apa? Isim makrifah atau isim nakirah? Jawabannya adalah isim makrifah. Berarti kalau dia sebagai isim makrifah, kedudukannya bisa sebagai apa? Ada yang ingat? Mubtada. Mubtada. Ya, Masya Allah. Murojaah lo ya. Ustadz bakal nanya itu terus nanti. Kedudukan mubtada dan khobar. Ingat-ingat itu ya. Jenisnya adalah makrifah. Kemudian domir itu ada 14 kata. Ada 14 kata ganti. Apa saja? Huwa, huma, hum. Terus kemudian ada hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Hunna. Kemudian ada sebelah kanannya ya. Anta, antuma, antuma, antum. Ya, antum. Kemudian ada anti, anti, antuma, antunna, 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 ana, nahnu, nahnu. Oke. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kedudukannya dia sebagai kata ganti orang ketiga. Sebentar, ganti warna saja biar nggak bingung. Kata ganti orang ketiga. Namanya adalah, bahasa Arabnya adalah lil ghaibin. Lil ghaib, lil ghaib, lil ghaib, lil ghaib, lil ghaib, lil ghaibin, untuk orang yang dibicarakan. Jadi kalau kita misalnya apa ya, dia adalah seorang dokter, jadi kan kita berbicara kepada orang yang tidak ada tempatnya. Ya, misalnya nggak ada orangnya, terus kita membicarakan dia. Nah itu kita sebut sebagai lil ghaibin atau kata ganti orang ketiga. Nah ini untuk laki-laki, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dia digunakan untuk perempuan. Ya, ini satu, ini dua, ini lebih dari dua. Tunggal, ganda, jamak. Ya, tunggal, ganda, jamak. Laki-laki kita sebut sebagai muzakkar. Perempuan kita sebut sebagai muannas. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Kata ganti orang ketiga. Lil ghaibin. Oke, ikutin Nana ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Huwa artinya dia laki-laki.
dia laki-laki. Terus kalau huma ini keduanya ya, dia keduanya laki-laki kan ya, atau keduanya ya bisa keduanya atau dia berdua boleh, atau keduanya boleh lah, anak suka pakai keduanya ya, keduanya atau dia berdua tapi keduanya laki-laki, keduanya perempuan. Hum itu artinya mereka laki-laki. Hunna itu juga mereka, tapi di sini mereka perempuan ya, mereka perempuan. Huwa itu dia, huma keduanya laki-laki, hum itu mereka laki-laki. Dia itu dia perempuan, huma keduanya perempuan, hunna mereka perempuan. Itu yang lil ghaibin, kata ganti orang ketiga. Anta antuma, antum anti antuma, antunna. Apa artinya? Anta itu artinya kamu laki-laki ya. Kemudian antuma itu Kalian. kamu berdua ya, kamu berdua. Nah, antum artinya kalian. Nah, ini lebih enak ya. Kalau kalian berdua kayaknya kan agak jadi apa ya? Gabung ke jamak ya. Lebih enaknya nyebutnya kamu berdua aja. Kalian ya. Nah, ini digunakan untuk laki-laki, ini untuk perempuan ya. Ini juga sama, kamu berdua. Antunna itu apa? Kalian ya. Nah, ini kita sebut sebagai lil mukhotobin. Mukhotobin. Yang sedang diajak berbicara. Atau kita sebut sebagai kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang, ketiga. Kata ganti orang kedua ya. Jadi ada lawan bicaranya. Ikuti Ana ya. Anta antuma, antum anti antuma, antunna, antunna. Anta antuma, antum anti antuma, antunna. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma, antum anti antuma, antunna. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma, antum anti antuma, antunna. Oke. Artinya anta kamu laki-laki, antuma kamu berdua laki-laki, antum kalian laki-laki. Anti kamu perempuan, antuma kamu berdua perempuan, antunna kalian perempuan. Sekarang yang terakhir ya. Ana itu artinya saya, nahnu itu kami. Bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Ini kita sebut sebagai kata ganti orang pertama atau sebagai lil mutakallimi. Mutakallimi. Sebagai orang pertama yang sedang berbicara. Artinya yang sedang berbicara ini saya atau kami. Jadi kata ganti pertama itu ada anah dan nahnu. Untuk yang berdua tidak ada. Ini tidak ada. Paham tuh ikhwan? Itu. Oke, ikutin lagi ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma, antum anti antuma, antunna, ana nahnu. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Anta antuma, antum anti antuma, antunna. Ana nahnu. Oke, sekarang balik lagi ke buku ya. Huwa ini kata ganti apa? Muzakkar laki-laki. Dia muzakkar. Siapa yang digantikan? Yang di buku ya. Muhammad. Muhammadun. Muhammadun ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti kata ganti yang tepat adalah huwa. Huwa.
Ini apakah hanya ini saja jawabannya yang benar? Tidak. Boleh anak ganti huwanya menjadi Muhammadun fil ghurfati. Fil ghurfati. 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 Begitu. Muhammadun fil ghurfati. Atau Muhammadun diganti huwa juga boleh seperti pada buku. Begitu ikhwan. Apa sih tujuannya kita menghafal domir nanti akan bermanfaat waktu nanti kita akan mentasrif isim ya atau mentasrif fiil, kata kerja sama kata benda. Contoh kitabun, kitabuhu, kitabuhuma, kitabukum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabuna, kitabuna. Oke, kolamu, kolamuhu, kolamuhuma, kolamuhum, kolamuha, kolamuhuma, kolamuhunna, kolamuka, kolamukuma, kolamukum, kolamuki, kolamukuma, kolamukunna, kolami, kolamuna. Itu kolami artinya pulpen saya, kolamuna pulpen kami, kolamuhu pulpen dia, kolamuhuma pulpen mereka pulpen dia berdua, kolamuhum pulpen mereka. Bermanfaat sekali nanti. Tapi nanti aja dulu ya penjelasannya bagaimana caranya kok bisa ditasrif seperti itu. Itu namanya adalah tasrif isim. Jadi hafalin ini dulu deh. Antum sudah tahu nggak domir-domir yang Ana sebutkan tadi? Atau baru tahu sekarang? Yang tasrif tadi ya. Oke. Yang domir-domir huwa huma hum udah pernah dengar sebelumnya? Udah. Sudah ya. Tinggal nanti kalau sudah tahu diperkuat lagi, walaupun ini remeh-temeh tapi hafalkan betul, nanti akan bermanfaat untuk nanti menghafal tasrif fiil dan tasrif isim. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan untuk domir? Faimta Aldi, Mas Dwi Saputra, Mas Ahi Dwi Saputra, Faimta? Insya Allah, paham tuh. Oke, selesai sudah, materinya udah selesai. Ini udah selesai. Ana udah jelasin materi domirnya. Ini perlu difoto atau enggak? Atau dicatat dulu? Udah. Oke, Ana hapus ya. Betul. Nah, yang bawahnya ini pamarin. Ya, silakan nanti baca dipelajari sendiri. Anak anggap antum bisa. Tadi udah Anak tanya-tanya. Sekarang Mas Aldi coba baca yang kedua langsung ya. Al-madrasatu. Nah, Karir, baca perintahnya dulu. Iqra waktub ma'adabti au akhiril kalimati. Foto. Ulangi ya. Iqra waktub maktuba. Iqra waktub ma'adabti au akhiril kalimati. Oh, Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Catat. Ulang lagi. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Terjemahkan. Baca dan
Ana lupa pula maka dopti. Baca, ikrok itu baca, wa itu dan. Ya, Tulis dan baca. baca dan tulis, bacalah Baca dan dan tulislah, ma'a beserta, dopti tandanya atau tanda harokatnya ya, awahiril kalimat di akhir kalimat, di akhir kata, maaf Kak. Baca dan tulis beserta tanda di akhir kata. Ya, sama terjemahan ya. Al-madrasatu, sekolah. Ya, Fil madrasati, di dalam sekolah. Fil baiti, di dalam rumah. ya, Al-baitu, mhm, rumah. ya, Al-ghurfatu, di dalam al-ghurfatu, kamar. mhm, Al-hammami, al-hammamu, toilet. Fil matbakhi, di dalam dapur. Al-maktabu, meja. Alal maktabi, di atas meja. Alal kursi, alal kursiyi, di atas kursi. As-sariru, ranjang. Alal kitabu, di atas buku. apa? Alal apa? Alal kitabu, alal kitabi, Oh, di atas buku. loh, kok diganti katanya alal kitabu. Yang benar yang mana? Apa sih? Yang tadi awalnya alal kitabu, sekarang alal kitabi. Yang benar yang mana, Ahi? Alal kitabi, Loh, kenapa alal kitabi? karena ada huruf jar ala. Oh, nggak dibaca alal kitabu ya? Enggak, alal kitabi. Oh, ya udah. Nah, lanjut terakhir. Fil masjidi, di dalam masjid. Barakallahu fiik. Mas Dwi Saputra. Wasil, lanjut bawahnya. Iqra waktub. Ikrok, Bacalah. ikrok itu ini ya apa? Kol-kolah ya. Ikrok. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. At-talibu fil jami'ati. Tajim. Pelajar di kampus. Oke. Lanjut. Arwajulu fil masjidi. Lelaki di masjid. Oke. Ainat tajiru. Ya. Di mana pedagang? Di mana pedagang? Huwa fid dukani. Dia di toko. Al-qalamu alal maktabi. Pena di atas meja. Aina Zainabu. Di mana Zainab? Dia fil ghurfati. Dia di ruangan. Ainal waraqu. Di mana kertas? Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Huwanya itu merujuk mana? Huwa. Apa tadi aku? Huwa itu kembali kemana? Huwa ke waroku. Boleh nggak kalau anak ganti al waroku alal maktabi? Boleh. Kenapa buku boleh? Kan di sini dia menanyakan tentang aina al waroku. Oh ya siap. Sip. Karena dasarnya kan kata dasarnya al waroku. Huwa kan domainnya saja. Gitu. Oke. Kalau antum bisa jawab, alhamdulillah. Kalau tidak bisa jawab nggak apa-apa. Karena belum anak kasih tahu ya. Al-qalamu alal maktabi. Muktadanya yang mana?
Mubtada al-qalamu. Kenapa kok al-qalamu mubtada? Dia berada di awal, setelah itu adanya huruf alif lam. Apa definisi mubtada? Mubtada itu isim ma'rifah. Ya, nah, Mas, isim ma'rifah diawali pada awal kalimat. Apa tandanya? Tandanya tadi berupa alif lam dan diawali dengan alif lam dan di akhirnya tidak bertanwin. Oke, sip. Terus khobarnya yang mana? Khobar alal alal mak tidak tahu lagi. Bingung ya? Langsung bingung ya. Mas Aldi, bisa nggak? Tahu nggak jawabannya? Belum juga. Belum ya? Nggak apa-apa, kalau belum juga nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ya, anak kasih bocoran ya. Khobar, jadi muncul lagi nih ilmu. Oke. Ini sebelumnya mungkin Ana dulu waktu Ana makanya masih belum dikasih sama Ustadz, tapi Ana kasih dulu nggak apa-apa. Tapi dikit-dikit aja, karena memang Ana menyesuaikan sama materi yang dibahas ya. Oke. Kan mubtada pasti perlu ada khobar ya. Khobar adalah isim nakiroh ya. Khobar ya merupakan isim nakiroh ya yang menyempurnakan mubtada ya. Mubtada ya. Seperti ini kan. Khobar itu yang kita pelajari kemarin itu kan ini kan, khobar itu kan yang baru kita pelajari itu kan khobar ya. Yang kita pelajari kan cuma ini apa? Isim nakiroh kan, atau isim zohir lah. Isim zohir. Ya, isim zohir itu kan yang nakiroh itu ya. Yang contohnya kolamun, maftuhun, muklakon, maklukun, ya maklukun, terus kemudian apa lagi? Ya intinya un lah terakhir, benar nggak? Benar nggak, Ikhwan? Yang terakhir-terakhirnya mesti kitabun, ya. Ini yang biasanya, contohnya haza kitabun, ya. Haza mubtada, ya. Oh, Ana belum tahu ya, belum kasih tahu ya kalau haza itu isim isyarah itu isim makrifah. Sudah Ana kasih tahu belum? Halo? 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 Ikhwan? Halo? Ya, Ya. Ana sudah kasih tahu kalau isim isyarah itu juga salah satu mubtada, salah satu isim makrifah. Sudah atau belum? Belum enggak kalau tidak salah. Belum ya. Jadi berarti Ana kasih lupa ya. Terus Ana kasih lagi ya. Isim makrifah ya. Yang Ana kasih tahu dulu ya. Yang sudah kita pelajari itu ada diawali alif lam ya. Diawali alif lam ya. Kemudian isim isyarah ya. Isim isyarah ya. Kata tunjuk ya. Yang ketiga itu adalah domir. Ini yang sudah kita pelajari kan? Ya. Ya. Domir. Oh ya, terus contoh Muhammadun ya. Muhammadun qalibun. Ini anak kasih lagi deh. Muhammadun itu nama orang kan ya? Ya kan? Ya. Ini apa? Ini apa?
Ini kedudukannya juga sebagai mubtada, tolibun sebagai khobar. Karena muhabadun di sini termasuk a'lam. A'lam itu bisa nama orang, nama tempat, bisa juga nama apa? Ya, pokok nama orang, nama tempat, bisa gelar, bisa nama kunyah. Tahu nama kunyah nggak? A'lam itu terbagi menjadi 3 ya. A'lam itu menjadi 3. Bisa dalam bentuk kunyah, bisa bentuk gelar, lakob ya, gelar atau lakob namanya, lakob ya. Bisa juga ya isim itu sendiri, ya isim atau kata nama orang, nama tempat dan lain sebagainya. Ya, atau nama orang, tempat. Nggak apa-apa ya, karena tambah ini ya. Kunyah itu contohnya seperti ini. Misalnya Mas Aldi ya, kalau sudah punya anak misalnya. Misalnya anaknya Muhammad, Abu Muhammad. Itu antum boleh memberi kunyah ke antum sendiri Abu Muhammad. Artinya ayahnya Muhammad. Ummu Salamah. Ibunya Salamah. Itu kunyah. Nah, itu termasuk makrifah. Berarti kalau itu makrifah, kedudukannya bisa sebagai mubtada. Gelar, contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Loh, gelarnya di mana? As-Siddiq itu artinya lakopnya. Artinya orang yang jujur. Umar Al-Faruq. Al-Faruq artinya Umar sang pembeda ya. Itu adalah lakop ya. Nah, terus nama orang, contohnya Muhammadun, Hamidun, dan lain sebagainya. Dan nama tempat juga misalnya Japan, Jepang, Amerika, dan lain sebagainya. Bisa contohnya Al-Ghurfatu, Al-Ghurfatu, itu kan juga nama tempat kan ya. Intinya seperti itu. Terus ini yang sudah kita pelajari ya. Nah, terus kemudian balik lagi ya. Jadi isim makrifah itu ada huruf alif lam, diawali alif lam, kemudian kata tunjuk, kemudian ada domir, kemudian ada a'lam. A'lam terbagi menjadi 3. Apa aja ikhwan? Kunyah, gelar, lakop, atau dan gelar, nama orang atau tempat. Ya, atau isim itu sendiri ya. Ini enggak terlalu banyak, kalau pusing bilang ya, akhi pusing akhi. Karena stop nanti. Enggak ya, masih belum pusing ya? Belum. Belum ya, bisa ngikutin ya berarti ya. Oke. Kalau Insya pusing Allah. ngomong aja pusing nggak apa-apa, nanti Anda stop. Anda menyesuaikan ya. Dan Anda pelan-pelan ini jelasinnya ya. Jadi isim makrifah yang kita sudah pelajari dulu ya. Enggak semua ini Anda sebutin. Pertama diawali alif lam. Alif lam. Kedua isim isyarah. Isim isyarah. Ketiga domir. Keempat a'lam. A'lam terbagi menjadi 3. apa saja? Kunyah, gelar, nama orang atau tempat. Oke. Lakop. Semua yang isim makrifah Anda sebutkan bisa berkedudukan sebagai Mubtada. Masya Allah. Allah. Paham ya? Mas Dwi Saputra, kok diem-diem aja nih? Paham nggak? Paham tak? Nggak bisa ya. Oke, kayaknya masih ada agenda nih. Nah, sekarang ke khobar. Khobar yang kita sering ketemukan, ini kan contohnya seperti ini ya. Mubtada, kitabun khobar ya. Benar nggak? Betul. Seperti ini kan kita sering ketemu ya. Nah, ini termasuk kitabun, tolibun, ini kita sebut sebagai isim zohir. Jelas ya. Ya, jelasnya di sini kan nakirah dan tidak diawali alif lam ya. Benar nggak? Tidak diawali dengan alif lam. Ya, berarti wes ini isim zohir. Nah, kemudian kita dikenalkan lagi khobar yang jenis barunya ini bentuknya sebagai sibul jumlah. Sibul jumlah.
Syibul jumlah, syibul itu artinya menyerupai. Menyerupai jumlah itu kan kalimat ya. Menyerupai kalimat secara letalognya seperti itu. Tapi syibul jumlah itu apa ya? Kedudukannya itu sama seperti isim zohir. Maka hampir sama seperti isim zohir, maka kedudukannya syibul jumlah itu bisa juga sebagai khobar. Maka kalau ditanya ar-rajulu fil masjidil khobar wa ar-rajulu mubtada. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu mubtada wa 'alal maktabi khobar. Khobar al-aqsamu khobar al-ismul zahir wasibul jumlah untuk saat ini ya. Jadi khobar saat ini al-aqsamul khobar al-an fisani ada dua. Waqtum awal ismun zahir waqtum sani wasibul jumlah menyerupai kalimat. Contohnya ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu mubtada, al-masjidi fil masjidi khabar. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu mubtada, 'alal maktabi khabar. Huwa 'alal maktabi. Huwa mubtada, 'alal maktabi khabar. Huwa ismu zahir wal ismu zahir al-ismul ma'rifah. Al-qalamu al-ismu lazi bil awalil alifil wal lami. Nah, itu maksudnya. Paham, ikhwan? Anda juga mau mencoba belajar berbicara bahasa Arab ya, untuk memperkuat hasil murojaah Anda. Afwan ya, kalau ada salah-salah, Anda berusaha untuk membiasakan diri saja. Tapi isim zohir nih diartikan kayak mana tuh, Min? Zohir ya. Zohir itu nampak Ahi. Kalau Nampak. ya, Jelas ya? jelas ya, kalau ya kelihatan ya. Ya, kan kelihatan kalau libun itu kan nakirah kan. Terlihat gitu loh. Khobarnya itu loh. Kalau aneh yang ana pahami itu zohir itu nampak gitu loh. Oh libun, oh iya jelas itu khobar ya karena nakirah. Tapi nggak semua khobar itu kan nampak kan, pasti ada yang tidak nampak. Ya contohnya kayak sibul jumlah. Nampak nggak itu kalau itu khobar fil masjidi? Enggak kan, nggak terlalu terlihat kan ciri-cirinya. Paham maksud Ana? Kan biasanya ya masanya kan statusnya dalam keadaan kofa biasanya ya. Tapi di sini malahan statusnya dalam keadaan hofdu. Nah itu loh. Ini kita harus banyak-banyak belajar Ahi. Dasarnya ini dulu yang harus kita kuatin. Ana juga sekarang murojaah lagi. Soalnya nanti sama Ustadz dibolak-balik. Mana mubtada, mana khobar? Yakin ini mubtada, yakin ini khobar. Bersyukurlah kalau antum sekarang anak kasih tahu. Kalau sama Ustadz dibuat pusing dulu. Tapi tujuan Ustadz bagus loh. Kalau kita dibuat pusing, kita berusaha untuk belajar dari kesalahan dan juga mencari tahu sendiri. Begitu. Tapi kalau Ana nggak bisa kayak Ustadz lah. Karena kan Ana bukan Ustadz. Ana orangnya teposli kalau bahasa Jawa itu kasihan. Jadi Ana kasih tahu lah itu dulu. Tapi Ana harapkan antum punya daya juang yang tinggi, semangat yang tinggi untuk bisa mempelajari lebih dalam lagi dalam menguasai tata bahasa Arab ini. Gitu. Tapi yang jelas Ana nggak bilang loh ya kalau khobar itu ada dua loh ya. Untuk saat ini yang kita pelajari ada dua. Ana tidak bilang kalau isim makrifah yang kita pelajari itu jumlahnya ada berapa? 4 ya. Untuk saat ini kita mempelajari ada 4. Gitu. Paham maksud Ana? Paham. Mas Dwi Saputra. Mas Dwi Saputra. Sambil apa? Apa? Sambil
dia sambil ada kegiatan tuh. Oh, kegiatan. Kayak volley ya kayaknya. Anak dengar kayaknya volley kayaknya. Enggak, futsal. Oh, Dia foot. jaga futsal. Oh, jaga futsal. Oh, keren ya. Ya nggak apa-apa sudah. Gimana? Apa penjelasan Anda belibet nggak? Sulit dipahami atau enggak? Enggak juga. Kalau ada yang Yang Ana bingung tuh biasanya Aki bilangnya dalam bahasa Arab kan. Jadi Ana belum ngerti gitu. nggak apa-apa. Itu Anda cuma latihan. Kan Anda murojaah. Tapi kan Anda pakai banyak bahasa Indonesia kan? Tidak. Iya kan Anda tetap pakai bahasa Indonesia. Anda coba melatih diri Anda berbiasa bahasa Arab aja sih. Nggak apa-apa. Ya gitu, antum kalau belajar nanti kalau udah banyak kosakata coba-coba aja walaupun nanti salah-salah. Yang penting berani ngomong dulu aja gitu loh. Daripada tidak mencoba sama sekali gitu loh. Belajar salah itu wajar lah. Yang penting kita perbaiki dan selanjutnya bisa insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Dari sini bisa dipahami ya. Ada yang udah Ana hapus. Nggak apa-apa. Ya. Ana udah catat juga. Oh, Ana udah catat. Ya insya Allah. Ini mau lanjut lagi udah jam 10 juga. Tapi nggak apa-apa lah. Ana cukupkan sampai sini saja lah, nggak apa-apa. Insya Allah nanti lanjut minggu depan. Dan minggu depan masih pelajaran kelima. Insya Allah sampai. Masih pelajaran kelima. Pelajaran kelima cuma masih kata hubung sih. Kata huruf jar saja. Nah, kalau IO, ini pelajaran kelima ini sudah siap-siap ini ya. Pusing nih nanti. Nggak pusing juga sih. Nanti belajar tentang kepemilikan. Apa itu? Mudhof wa mudhofun ilaihi. Apa itu pertemuan selanjutnya? Istiqomah ya, lanjut terus ya. Antum kalau istiqomah, Ana seneng. Kenapa seneng? Ana bisa murojaah lagi. Gitu. Semakin Ana murojaah ya semakin Ana bisa lebih paham gitu. Ana harapkan walaupun jumlahnya semakin banyak yang berkurang, antum semua bisa istiqomah. Siap ya, bisa istiqomah sampai akhir? Insya Allah. Insya Allah. Ya, baik ya. Semoga sebelum Anda tutup ada yang mau ditanyakan Mbak? Udah. Fahimta, Ahi Aldi? M2. Masya Allah. Baik, mungkin itu saja yang Ana bisa sampaikan. Ana ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya. Ana mohon maaf apabila ada salah kata, segala kekurangan yang Ana sampaikan. Ana selaku pendamping berdoa semoga antum bisa memahami materi yang Ana sampaikan, bisa diulang lagi. Silahkan antum bisa cari referensi selain Ana untuk belajar tambahan. Kalau ada yang keliru dalam penyampaian Ana, bisa langsung sampaikan saja. Insya Allah nanti Ana perbaiki dan ralat. Ana juga masih belajar. Itu saja yang bisa Ana sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.